Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah terlanjur dipanggil kiai. Terpaksa saya harus pakai muqaddimah bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mausufi birraufir rahim. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati beliau Kiai Haji MH Ainun Najib, juga semua teman-teman para jemaah, para mujahid ma'iyah. Saya tadi mendengarkan pemaparan Mas Ian gitu ya, tentang apa, pemanasan global gitu ya. Itu informasi saya kira baik, jangan ditolak seperti tadi. Saya sepakat dengan beliau Kiai MH Ainun Najib, sepakat, karena dulu sebelum kita mengalami apa ini loh sekarang yang dunia internet ini gitu ya, internet, dunia maya yang penuh dengan internet ya, internet itu sebetulnya kan sudah pernah ada buku Megatrend 2000 ya kan. Orang yang hidup sebelum tahun 2000 saya baca buku Megatrend 2000 bahwa akan terjadi revolusi informasi ya kan. Tapi kan kita abaikan informasi itu, sehingga apa akhirnya hasilnya dari kita mengabaikan informasi itu, kita sekarang menjadi pemakai informasi tapi tidak menjadi produsen teknologi informasi. Ini kan yang rugi kita sendiri, ya apa enggak? Nah, sama dengan tadi yang sudah digambarkan Mas Ian, saya kira ini kan kalau kita tangkap sekarang, berarti kita apa yang perlu disiapkan? Akan ada kelangkaan air. Nah, teman-teman yang kuliahnya di bidang itu saya kira mulai sekarang sudah mulai merancang teknologinya, begitu kan ya? Kalau saya menghadapi panas itu gampang, karena saya selalu pakai peci, ya kan? Orang yang pakai peci kan nggak akan pernah kepanasan kepalanya. Maka saya itu kalau panas sekali, peci saya kumbah, langsung saya pakai. Sehingga kemana-mana orang merasa panas, saya dingin sendirian, mau peci saya basah kok. Kalau kering saya apa? Saya celupkan ke air lagi, saya pakai lagi. Gitu ya. Kalau bahkan kalau badan panas, baju saya cuci, gak saya jemur, langsung saya pakai. Jadi, itu saya kira paling praktis seperti itu, gitu ya. Makanya ini teman-teman ini pakai peci biasa kalau panas ya. Peci ma'iyah itu loh. Mana nih kok yang pakai hanya 1-2 ini. Beli peci ma'iyah, biar kalau panas dikumbah langsung dipakai, oke? Kemudian apa ya? Saya ya ini sudah jam 1 lebih. Jadi begini, saya diminta oleh beliau untuk membahas apa, fikih tanpa akidah ini. Kalau bumi tanpa langitnya beliau, gitu ya. Jadi begini, ini alhamdulillah ini saya disuruh bicara masalah ini. Karena kalau tadi beliau itu menyampaikan waktu omong-omong sama saya, sebetulnya Pak Mas Amin gitu, orang melihat kompleksnya persoalan, Nabi itu yang sangat dibutuhkan sekarang daripada zaman dulu, itu lebih butuh sekarang. Maka kalau kemarin banyak lahir Nabi, orang ngaku Nabi, saya kira karena itu ya. Jadi menjawab kegelisahan beliau, butuh Nabi, mengaku Nabi. Nah itu ya. Nah itu saya kira. Iya, oleh karena itu sampean sekarang untuk jawaban ini saya kira ya, nah, kalau punya anak minimal langsung dinamai Nabi siapa. Nah itu. Loh ini kok Nabi? Loh ini namanya. Nah itu ya. Sama dengan sampean kalau ingin dianggap Habib, anaknya dianggap Habib, lahir namanya Habib siapa? Ini nggak perlu turunan Arab, ya sudah Habib dengan sendirinya namanya Habib. Nah, sampai ingin punya anak Syekh gitu ya, lahir langsung namanya Syekh
siapa. Nah, itu rampung gitu. Nah, tapi saya kira memang tantangan zaman ini membutuhkan jawaban. Karena banyak persoalan yang dihadapi umat Islam sekarang. Dan itulah yang akhirnya memaksa saya untuk menulis Fikih Muzammili itu. Sehingga malam ini saya mau menyampaikan resume Fikih Muzammili. Karena sebetulnya sudah selesai satu bab dan kita sudah saya serahkan ke Pak teman progres, tinggal menunggu tanda tangan dari Kiai Haji M.H. Ainun Najib. Kalau beliau sudah tanda tangan, langsung masuk percetakan itu. Oleh karena itu ini harus beli semuanya biar langsung laku ya. Resumenya saya bocorkan malam ini, gitu ya. Jadi begini, kenapa fikih gitu ya? Di Indonesia ini fikih ini menjadi suatu yang utama. Di Indonesia adalah apalagi umat Islam. Ini utama di Indonesia. Di Indonesia itu jadi kiai, jadi ulama agak harus hafal Quran. Gitu ya. Ya apa enggak? Enggak harus hafal Quran. Sampai kalau ulama harus hafal Quran, mana ulama Indonesia yang hafal Quran? Malah yang hafal Quran juga jadi ulama di Indonesia. Loh, iya kan? Mana? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hafal Quran enggak? Tidak. Loh, kok tahu? Ya saya sama tidak tahunya, tapi menurut saya enggak. Nah ya, Kiwahab Hasbullah. Apa pernah disebut masuk itu di RCTI apa itu? Hafid kontes Hafid nggak pernah kan Kiwahab Hasbullah masuk itu kan? Gitu ya. Karena waktu itu memang belum ada RCTI. Gitu. Tapi nggak ada Kiai Haji Wahab Hasbullah Al-Hafid, kan tidak ada, ya nggak? Dan kiai yang besar tidak ada. Bahkan ini maaf, ada ahli tafsir di Kudus itu ya, Kiai Sya'roni yang sekarang sedang sakit. Kirim Fatihah dulu ya. Kiai Sya'roni ini ahli tafsir Kudus. Ini saya nggak tahu beliau hafal apa enggak, tapi saya kira nggak hafal juga beliau. Karena saya mendengarkan kalau beliau ngajar ngaji, yang suruh baca Qur'annya santrinya, beliau membacakan tafsirnya. Kirim Fatihah satu ya, Kiai Sya'roni Kudus, mudah-mudahan sehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya mustaqim. Shalllallahu alaihi wa sallam. Nah, ulama di Indonesia atau kiai di Indonesia itu bukan hafal Quran. Dan nggak perlu juga banyak hafal hadis. Yang penting itu kalau di Indonesia ahli fikih. Ya apa enggak? Ulama-ulama itu ahli fikih, baca kitab kuning dan ahli fikih. Karena kurikulum di pesantren-pesantren di Indonesia itu kan dari Safina, Sulam Taufik, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kalau orang sudah bisa baca kitab Fathul Wahab, ini kiai. Itu. Kalau hanya baca Sulam Safina belum kiai, ya itu ustaz. Itu di Indonesia. Nah, meskipun tidak hafal Quran, nggak harus hafal Quran asalkan bisa Fathul Wahab. Karena itu kitab kuning yang paling sulit. Apa? Bacanya sulit karena kitab kuning itu kan tanpa koma, tanpa titik, dan Fathul Wahab itu sering belok-belok bahasanya. Jadi bicara ini tahu-tahu bicara yang lain kembali lagi. Jadi sulit sekali membaca Fathul Wahab itu. Nah, berarti Islam di Indonesia itu Islam fikih, gitu ya. Karena ulamanya rata-rata adalah ulama fikih, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang Indonesia itu Islamnya Islam fikih, gitu, yang menjadi kegelisahan saya itu. Tapi kenapa jumlah umat Islam yang banyak, terus jumlah ulama yang paling banyak, nggak ada ulama sebanyak Indonesia, gitu ya? Ya apa enggak? Nggak ada. Di dunia itu ulama paling banyak di Indonesia. Karena di dunia tidak ada satupun organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, adanya hanya di Indonesia. Oh iya, sampai silakan. Di Syria ada Nahdlatul Ulama. Kalau ada mesti cabang dari Indonesia. Oh iya, nggak ada. Ya apa enggak? Di Arab Saudi ada Nahdlatul Ulama, nggak ada. Kalau ada itu cabang dari Keramat Raya itu.
Nggak ada. Berarti gudangnya ulama itu karena organisasi ulama adanya Indonesia. Oke. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Meskipun ini harus kita pelajari kembali, Nahdlatul itu apa, ulama itu apa. Gitu ya. Nanti sesi lain itu. Nah, berarti Indonesia ini gudang ulama. Tapi kenapa? Ini banyak persoalan. Korupsi seperti ini, gitu ya. Terus setiap pemilihan selalu money politik. Bahkan tradisi money politik bukan hanya berlaku di kalangan apa abangan, tapi para ulama juga terlibat. Nah ini loh, terlibat. Jadi kiai itu kalau ada pencalonan apa legislatif atau bupati, gubernur atau apa presiden, ini kalau tidak didatangi calon, ini sebagai kiai yang tidak laku. Jadi mengharap-harap aku kiai loh. Nah, karena kalau didatangi calon ini apa? Artinya ada amplop ini. Atau minimal ada MOU. Nah, praktek seperti ini bagaimana itu ya? Kok bisa terjadi? Nah, akhirnya jumlah ulama yang sedemikian banyaknya, jumlah umat Islam yang sedemikian banyaknya tidak berbanding lurus dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih, kan ya, pemerintahan yang amanah, tatanan sosial yang adil, itu tidak berbanding lurus. Justru bobrok sekali di Indonesia. Nah ini kenapa? Nah maka saya udah ada, oh iya ini berarti memang butuh nabi tadi. Nah, ya. Nah sekarang nggak usah disebut nabi, gitu ya. Nggak usah disebut nabi ini. Saya bukan nabi saya. Gitu ya. Tapi minimal fikih ini harus direvolusi, gitu ya. Karena Indonesia itu ulamanya ulama fikih. Berarti ada masalah di fikihnya. Maka fikih itu harus dilakukan revolusi. Nah, fikih Muzammil ini melakukan revolusi fikih. Gitu. Loh iya, nanti sampai kalau belum nggak percaya, kalau sudah terbit baca. Nah, ya kan. Kalau saya keluarkan sekarang nanti sampai mulai nggak beli. Nah, saya tidak peduli, wah ini karepnya apa mau menyamai Imam Syafi'i atau mau menyamai, saya tidak peduli itu. Gitu. Tidak peduli. Pokoknya fikih yang ada ini sudah tidak memadai. Buktinya ya tadi yang saya sebutkan, gitu ya. Bahkan sekarang pemilihan pengurus NU saja pakai money politik loh. Nah ini bagaimana? Pemilihan pengurus NU pakai money politik, hancur. Apalagi pemilihan yang lain. Nah kalau ada pengurus NU yang tidak setuju, alhamdulillah ini. Ayo buktikan kalau NU bersih, gitu ya. Saya gitu saja, saya bisa ngeritik DPR. Kalau sampai mau bilang tidak korupsi, alhamdulillah tak gitukan saja kan. Nggak usah marah-marah. Yang saya katakan yang korupsi. Kalau ada pengurus NU yang gitu-gitu ya alhamdulillah. Kalau sampai tidak kan gitu. Beres kan? Apa tadi? Nah, berarti fikih ini. Nah, fikih Muzammil ini revolusi. Ya nggak apa-apa. Oh ini sok mujtahid, sok apa? Nggak apa-apa. Karena saya mau ngikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau mau ikuti Nabi Muhammad jangan hanya berselawat saja, gitu ya. Berselawat ya iya, oke. Itu saya paling senang selawat. Tapi sampean kalau mau mengikuti Nabi Muhammad itu dibilang apa dulu oleh orang-orang? Dibilang orang sampai dibilang gila, berarti sampean belum mengikuti Nabi Muhammad. Loh ya kan? Loh, Nabi Muhammad dibilang gila sampai malah ingin disanjung-sanjung, ingin dipuji-puji hadratus syekh, gitu. Loh Nabi Muhammad itu dibilang apa? Majnun. Apa majnun? Muhammad wedan. Nah berarti kalau sampai mau mengikuti Nabi Muhammad bagaimana? Harus sampai dicap sebagai wong, berarti podo dengan Nabi Muhammad dulu. Ya apa enggak? Nabi Muhammad itu disebut orang yang kesurupan. Muhammad orang kesurupan. Nah sampai belum? Berarti belum mengikuti Nabi Muhammad. Kalau
ingin mengikuti Muhammad sampai orang-orang bilang sampai orang sampai orang gila. Berarti sampai sudah mengikuti Nabi Muhammad dengan sebenarnya seperti itu. Nabi Muhammad ingin enak-enaknya saja sampai nggak mau seperti itu ya ini namanya setengah hati. Baik, ini fikih tanpa langit ini begini gitu. Ini agak panjang, ini mestinya 3 semester ini. 3 semester ini. Ini banyak yang UIN ya, banyak yang UIN. Tapi ada yang UIN ya. Kalau ini ada santrinya Kasih Musadi ini biar ini apa ini Al-Hikam ini. Tahu saya ini ngapalkan Quran tapi belum hafal. Kenal, sering lihat di sana saya ini. Nah, gini, jadi Islam itu gini. Kita kan sering mendengar kata syariah, gitu ya. Syariah. Di UIN syariah itu dijadikan fakultas, gitu ya. Namanya fakultas syariah. Nah, itu saja sebenarnya harus direvolusi, harus dirubah. Gitu ya. Syariah kok fakultas? Ini bagaimana? Ini kan mengecilkan syariah. Terus universitasnya apa? Hah? Islam kan syariah kan? Syariah Islam dong. Syariah jadi fakultas. Disandingkan dengan fakultas tarbiyah. Apa tarbiyah bukan bagian syariah? Fakultas dakwah. Apa dakwah bukan bagian dari syariah? Tuh ada fakultas apa lagi? Adab. Apa adab bukan bagian dari syariah? Terus usuluddin. Apa usuluddin bukan bagian dari? Nah ini kan maka sampai enggak dan suruh robah itu gitu ya. Ini salah. Terus ada fakultas politik. Apa politik itu bagian dari syariah? Manusia saya itu kan hanya bahasa Arab. Itu hanya bahasa. Nah syariah itu seluas alam semesta. Nah ini S besar. Maka boleh fakultas syariah asalkan S-nya kecil. Nah itu loh, boleh, gak apa-apa gitu ya. Jadi fakultas syariah tapi S kecil. Nah mestinya fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas MIPA, kedokteran, apa lagi? Semacam-macam itu S kecil semua itu. Nah gitu ya. Karena itu mestinya bagian dari syariah. Ya apa enggak? Tahu syariah enggak? Syariah ini ketetapannya Allah terhadap semua ciptaannya, itu syariah. Nah, sekarang adakah di dunia ini yang bukan ketetapan Allah Ta'ala? Apa ada? Apa ada mulai dari langit semua termasuk gerhana kemarin itu syariah Allah? Astronomi syariah Allah. Biologi syariah Allah. Jadi biologi itu kan mempelajari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan punya tatanan, punya pola, ya kan enggak? Nah pola makhluk hidup itu apa namanya bahasa Arabnya? Ya syariah. Manusia punya pola kehidupan, baik fisiknya, baik rohaninya, dan macam-macam. Maka biologi tentang manusia itu juga syariahnya Allah. Jiwanya manusia itu bergerak sesuai dengan syariahnya Allah. Maka nggak perlu sebut psikologi Islam, sosiologi Islam, nggak perlu. Karena memang sosiologi semuanya itu mesti manut kepada tatanan yang disebut yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini revolusi pertama. Oke? Maka mulai dari sampai kita membubarkan fakultas syariah. Syariah kok fakultas? Syariah itu universal. Paham wis? Syariah itu masyara'ahullahu li ibadihi. Semua yang ditetapkan oleh Allah di alam semesta, baik aturan planet, antariksa, itu ya, bulan, matahari, aturannya angin, aturannya udara, aturannya bumi, aturannya hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua itu ditetapkan sudah aturan. Manusia mempelajari itu. Syariah Allah itu ketetapan-ketetapan Allah dalam pohon, dalam bumi, dalam air, dalam manusia yang berjalan terus tidak pernah berubah, dipelajari, dan itulah syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes dong ya. Oke.
Itu satu, revolusi pertama. Ini nabi ini kalau seandainya boleh itu. Tapi nggak boleh. Bagaimana ini? Wes ya. Ini nanti sampean harus sendiri. Kalau ada orang yang menyebutkan seperti ini sama dengan apa yang saya katakan, ini berarti, nah, alhamdulillah ini bermanfaat, gitu ya. Maka ini pemilik anunya, copyrightnya saya ini. Dengan orang sekarang sering kata-katanya Cak Nun dipakai di mana-mana, tapi gak dikutip ini menurut Bang Nun, gitu. Ini kan namanya apa? Apa ini namanya? Kejahatan intelektual. Itu satu. Ya sudah, ini hanya gurau loh ya, hanya gurau. Yang kedua, nah ini kenapa terjadi? Nah, fikih tanpa akidah ini. Nah, terus kemudian syariah itu kan banyak macamnya. Jadi yang saya katakan dulu seluas itu ya. Nah, pada masa awal, pada masa Kanjeng Nabi Muhammad itu ya tidak dipisah, gitu ya. Semua Quran, semua hadis itu syariat Islam. Jadi syariah itu apa ya? Semua yang terkandung dalam Al-Quran itu. Kalau yang terkandung Al-Quran itu kan banyak sekali. Quran bicara sapi, ya kan? Ada surat Al-Baqarah. Quran bicara An-Nahl, apa? Lebah, madu, gitu ya. Quran bicara An-Naml, itu kan syariah semua. Jadi pada masa awal syariah itu menyangkut semua. Kemudian ini Nabi Muhammad wafat, gitu ya, diganti oleh masa sahabat. Sahabat terus terjadi banyak hal lah, gitu ya, banyak hal. Terus pada masa tabi'in, ini isi Quran itu tuh dibelah-belah. Maka akhirnya kita mengenal syariat Islam itu hanya terdiri dari 3. Coba bayangkan, apa yang sampai dengar dari syariat Islam? Apa? 1, akidah. 2, fikih. Dan fikih yang disebut syariah akhirnya, kan gitu ya. Maka fakultas syariah itu di UIN itu mempelajari apa saja? Hanya ahwal sasiyah. Ahwal sasiyah itu hukum keluarga loh, masalah orang kawin itu loh. Seorang kawin sampai ngetek apa sarjana. Kawin urusan gampang kok. Urusan gampang. Ya. Hanya itu fakultas syariah itu ahwal sasiyah. Terus apa lagi? Fik. Muamalah kan hanya itu akhirnya. Nah, itu disebut fakultas syariah. Padahal itu fikih, akhirnya disebut fikih. Terus yang lebihnya adalah padahal Al-Quran kan tidak hanya itu isinya. Ya enggak? Quran isinya sejarah sangat banyak. Al-Quran menyebut fenomena alam, luar biasa. Alam ini oleh Al-Quran disebut semua, gitu ya. Nah, sudah terjadilah seperti itu. Nah, akhirnya syariah tadi dikecilkan dalam perkembangannya hanya menjadi persoalan fikih. Paham ya? Fikih. Nah, terus fikih itu apa? Fikih kata obatnya, gitu ya. 1 masalah ibadah, sholat, wudhu dan seterusnya. Terus yang kedua masalah apa? Pernikahan, gitu ya. Yang ketiga masalah muamalah jual beli. Yang terakhir masalah jinayat, masalah hukum pidana. Kan itu isinya fikih. Nah, perkembangan berikutnya ini ada akidah. Akidah itu menyangkut masalah keyakinan. Terus menyangkut hukum apa? Hukum apa itu namanya? Ya hukum, masalah hukum, gitu ya. Fikih itu masalah hukum dan itu sering diklaim sebagai syariah. Maka boleh fikih sebagai syariah asalkan S-nya S kecil. Tolong ini dicatat. Ya. Jadi fikih boleh disebut syariah asalkan itu S kecil, karena akhlak pun sebetulnya syariah, akidah pun sebetulnya syariah dan semua itu. Terus ini maksudnya bagus mungkin pertama, gitu ya. Maksudnya bagus.
supaya fokus kan gitu ya. Fokus itu kan penting. Tapi ternyata tanpa disadari, lama kelamaan ini terpisah tidak sendiri. Fakultasnya juga kan lain. Akidah itu usuluddin di UIN, ya apa enggak? Fikih itu fakultas syariah. Akhlak fakultas apa? Enggak ada ya. Enggak ada fakultasnya akhlak mal. Belum ada ya. Maka wajar kalau terjadi kemerosotan akhlak dan moral. Karena memang tidak ada akhlak. Ini masalah ini. Akhlak paling penting dalam agama malah gak ada. Adab itu bukan itu maksudnya fakultas adab itu. Sastra itu ternyata adab. Nah ternyata ini pemisahan ini bahkan antara akidah dan fikih ini punya dampak betul luar biasa. Seakan-akan persoalan fikih itu sudah sendiri, otonom, tidak lagi tersambung, tidak lagi terkoneksi dengan akidah. Padahal agama itu intinya mana? Agama Islam itu disebut agama apa? Agama tauhid kan? Tauhid itu urusan apa? Akidah kan? Urusan keyakinan. Nah, akidah ini mestinya kan ini persoalan utama dalam agama. Nah, kemudian fikih itu mestinya sebagai apanya? Apanya akidah? Jadi Anda punya keyakinan, Anda yakin dalam hidupnya bahwa ada Allah Ta'ala. Kan sebagai konsekuensi dari yakin Anda, yang akhirnya karena Anda yakin kepada Allah, maka perilaku Anda harus berubah, tidak boleh sama dengan orang yang tidak yakin, kan begitu? Berarti perilaku itu apa? Cabangnya akidah. Itu kan masalah hukum, gitu ya. Perilaku ini persoalan hukum, itu persoalan fikih. Mestinya sangat terkait dengan akidah, tapi ternyata enggak. Salah satu contohnya apa? Nah ini, fikih betul-betul memisahkan diri dari akidah. Yang ini harus dikoneksikan kembali. Contoh, sampai itu kalau sholat harus apa? Satu, harus apa? Ya, suci ya. Suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, terus suci dari najis. Ini pembahasannya panjang lebar, gitu ya. Jadi masalah najis pertama dan luar biasa, berapa halaman begitu. Najis itu dibagi, ada najis mukhaffafah, ada najis mughalladah, ada najis mutawassithah. Terus air yang sampean pakai itu mensucikan najis dan berwudu dan mandi dibagi-bagi, ada empat macam. Tapi begitu ribetnya ini persoalan bersesuci ini saja. Wudu harus begini-begini, rukunnya wudu, syaratnya wudu. Tapi ternyata dalam fikih, coba seandainya Anda berwudu terus air yang Anda pakai itu air nyolong, sah apa enggak wudunya? Fikih menghukumi sah, coba bayangkan. Begitu sah. Karena yang penting itu kalau wudu, syarat rukunnya wudu terpenuhi. Syaratnya supaya tidak ada yang menghalangi, ya kan? Terus rukunnya wajah, tangan, kepala, kaki. Terus ijtihad Imam Syafi'i harus ada niat dan tertib. Ini ijtihad ya, bukan Quran itu ijtihad. Nah, begitu persoalan airnya dibahas tuntas. Air itu ada yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Ada yang suci, mensucikan tapi makruh. Ada yang suci tapi tidak bisa Terus ada air yang najis atau mutanajis, tidak boleh dipakai. Terus kalau air colongan, terus mana ini? Nah ini saya kira terputusnya fikih dari akidah. Ya jangan. Ayo, najis itu rumit najis itu dalam Islam itu. Masalah najis, air mustahil rumit sekali. Tapi sholat sampai memakai baju hasil colongan sama enggak? Asalkan sampai takbir sudah sampai salam,
dan sampai wudhu dulu, meskipun bajunya colongan tetap. Nah ini yang saya anggap berarti fikih betul-betul cerai dengan ya enggak? Sampean sholat di masjid jelas sampean bangun dari hasil korupsi. Menurut fikih bagaimana? Sah kan? Sah. Asalkan sholat sampean sudah memenuhi syarat dan rukun sah. Loh, kok sah ini? Terus Tuhan dikemanakan? Makanya ada kiai pada koruptor itu. Kalau korupsi disumbang ke pondok gimana? Halal. Sumbangkan masjid halal, itu namanya uangnya dicuci. Lu kok dicuci piye? Gak mungkin lahir dari ulama-ulama begini sikap anti korupsi. Kenapa? Karena hasil korupsi masuk pondok, masuk masjid, toh tidak mempengaruhi sah dan tidaknya piye. Nah, ini berarti saya tanggap, oh iya berarti fikih ketika dipisah. Nah, ini seperti yang dikhawatirkan beliau dan akhirnya. Jadi yang sebetulnya tadi fakultas, ini mestinya kan syariah itu universitas. Nah, terus ini akidah macam-macam kan mestinya fakultas itu mestinya kan kalau bahasanya beliau kan pintu, ya apa enggak? Tapi masuk di ruang yang sah. Ini enggak, betul-betul menjadi kamar yang satu sama lain tidak ada koneksi. Gitu ya. Maka fikih Muzammili gitu ya. Mencoba mengkoneksikan kembali akidah, fikih dan akhlak. Maka saya katakan dalam fikih Muzammili itu najis di samping yang bagian ada 3 tadi, apa? Mohon paham dan seterusnya. Saya bilang dalam fikih Muzammili najis ada 3. 1 najis material. Oke? Apa najis material? Semua benda yang kotor dan mengandung bakteri, seperti kencing, kotoran, darah, dan lain-lain. Itu harus suci. Dan ini sebetulnya ini paling rendah ini najis ini. Nah, yang kedua kata saya dalam fikih Muzammili ada najis fungsional. Jadi meskipun barang suci, kalau cara memperolehnya melalui menipu atau korupsi, maka najis, tidak sah sholatnya. Tapi itu. Jadi dalam fikih Muzammili nggak ada pintu untuk masjid dibangun dari uang korupsi, karena itu najis fungsional. Ini salah satunya ini najis fungsional. Itu dari mana ya? Ya ini memang harus lahir fikih seperti ini, gak usah ditanya. Gitu ya. Nah masalah orang mau ikut atau tidak ya terserah. Saya tidak perlu, nggak mujtahid itu nggak perlu minta pengakuan orang, terserah. Yang penting berpendapat kan begitu. Saya bukan mujtahid ini, hanya mencoba. Gitu ya. Jadi ada najis material itu harus disucikan. Terus ada najis fungsional. Yang ketiga ada lagi najis spiritual. Najis spiritual. Tuh, sampai sholat tapi untuk pencitraan. Najis spiritual ini. Karena datang ke apa? Ke sholat gerhana matahari, wah pemimpin Singapura. Najis seperti itu nih. Ya, ini revolusi ini. Jadi dalam rangka mengkoneksikan kembali antara tadi itu, ya, maka menurut fikih Muzammili ada 3, gitu ya. Ya, najis material, najis fungsional, najis spiritual. Nanti detailnya sampai baca kalau sudah itu. Nah kenapa itu? Lo itu ngarang-ngarang? Lo enggak. Sholat ini peristiwa fisik apa peristiwa spiritual? Spiritual kan? Nah kenapa kok yang material yang dibesar-besarkan?
Ini ketelingsutnya fikih ini. Loh, sholat ini jelas peristiwa spiritual. Sholat ini adegan spiritual. Kok hanya masalah bersih dari kencing yang dibesar-besarkan? Memang iya, tapi ini sebenarnya urusan sepele loh. Sebenarnya Tuhan, iya kan? Tidak perlu mempersatukan itu gitu loh. Tidak perlu persatuan sampean bersih dari darah, gitu ya. Darah itu bagian dari kita juga. Tuhan itu tak mungkin mempersatukan Anda bersih dari kencing. Kencing itu yang menciptakan Tuhan kok. Tapi kalau sampean sholat tapi tidak jujur kepada Allah, sholat tapi sampean supaya jadi presiden, sholat supaya jadi gubernur, Gusti Allah tersinggung betul. Ini kan mau karena apa ini? Itu apa ini? Nah ini lah ya kan, betul-betul tersinggung Gusti Allah. Nyembah mengaku kok najis spiritual deh. Dan ini saya kira lebih mughalladzah. Ya. Karena sholat itu persoalan spiritual. Nah, kenapa fikih kok jadi material? Ini saya kira ketelingsut fikih. Alhamdulillah lahir fikih Muzammil ini. Sholat itu persoalan spiritual. Gitu ya. Nah, termasuk, nah itu. Maka berikutnya hablum minallah hablum minan nas. Mana Pak? Mau selawatan ini? Bentar ya. Apa sih? Paham ya maksud saya tadi masalah itu ya? Dan insya Allah sepakat sampai. Pasti lah. Nah, sekarang ini sudah menghadapi dunia seperti ini. Ini minimal sampai ini melakukan salah satu dari 3 hal, ya. Minimal loh. Kalau tidak sampai sudah gak punya kapling di surga. Kapling lo gak punya? Oh, gak sudah. Gak lana sih fit dunia. Apa fil jannah. Loh iya, kalau ini keadaan seperti ini, coba bayangkan. Beliau dan non tadi sudah menyampaikan semuanya jadi gak jelas. Maka sampean ya tak warai ini. Oh, maaf, orang Maluku gak ngerti. Mana Mas Asis? Halo? Ya. Jadi begini, sampean harus melakukan salah satu 3 hal ini sekarang ini. Termasuk alhamdulillah sampean begini. Satu, harus bisa bermujahadah, ya. Mujahadah. Apa mujahadah? Sampean sekarang ini mujahadah ini. Jadi sampean melakukan apa? Berusaha sekuat tenaga meskipun ngantuk. Bagaimana tidak ngantuk? Ingin kencing, bagaimana tidak kencing? Gitu ya. Bagaimana bisa menemukan pencerahan solusi, bisa ikut memikirkan nasib bangsa dan negara. Jadi sampai melawan hawa nafsu sampean. Ingin ini, ingin itu. Nah, ini namanya bermujahadah. Mudah-mudahan minal mujahidin. Amin ya. Satu harus bermujahadah. Seperti beliau dan sering bilang puasa saya. Karena mujahadah itu namanya. Jadi meskipun punya peluang beliau untuk mengikuti orang-orang lain yang gak punya rasa malu itu, gitu ya. Kan punya peluang beliau, ya kan? Apalagi punya ya jemaah seperti sampean ini yang berapa ribu di Surabaya, berapa ribu. Beliau ini kalau tidak bermujahadah, istri paling sedikit 4. Nah iya. Kalau saya punya anu seperti beliau, istri saya 9. Satu di Jakarta, nah satu di Surabaya, satu di Jombang, nah kan itu. Tapi mujahadahin. Sampean begini-begini nih yang sering salah beliau tidak ada tempelannya ini. Kalau bukan mujahadah, lek salaman karo aku ora ono tempelan ras itu. Nah itu. Salaman karo kiai mong salam tangan tok. Nah gitu. Ora ono tempelan nih. Coba ini kalau satu orang 10.000 saja berapa beliau? Kalau hanya untuk ngasih nafkah istri 4, ting. Nah, tapi mujahadah ini mujahadah namanya. Paham? Banyak ya kan? Wah, rumahnya di mana-mana.
umroh tiap bulan. Wah, itu ya. Naik haji tiap tahun. Itu ya. Sedikit-sedikit ke istana negara. Wah, alasannya ngasih susi. Nah ini. Loh, kok ke sana? Saya menyumbangkan pemikiran. Padahal kalau ke istana itu gak mungkin pulang tangan kosong tuh, gak mungkin. Ya, mesti langsung tanda tangan. Istana kok kosong, gak mungkin. Paham sampean? Ketemu gubernur saja ini, ya, gubernur istana negara, gubernur saja ini kok sama. Oh iya, sudah. Mujahadah ini harus lakukan. Mujahadah ini. Terus nomor 2, ijtihad. Ya. Ini sekarang ini harus ijtihad. Sampean ini begini nih, ayo. Jangan tadi kata Mas Aziz itu, jangan hanya didengarkan, tapi apa aksinya? Aksinya itu ya 3 itu. 1 sampean mujahadah. Aksinya. Oh iya. Jadi sampean punya sikap yang berbeda dengan orang lain. Emuh dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa dan negara, gitu ya. Apapun, gitu ya, resikonya. Gitu. Ya. Resikonya apapun harus kita. Itu namanya mujahadah. Yang kedua, berijtihad. Ijtihad itu apa? Mengolah pikiran. Kuat, memeras pikiran sekuat tenaga bagaimana bisa membuahkan solusi-solusi bagi kepentingan bangsa, bagi kepentingan umat manusia, gitu ya, secara keseluruhan. Itu ijtihad. Seperti fikih Muzammil ini bagian dari itu. Entah diakui atau tidak, urusan, gitu ya. Nggak penting itu. Disebut gila malah lebih enak ikut Nabi Muhammad. Ijtihad. Yang ketiga apa? Jihad. Apa jihad? Jihad itu mengorbankan harta, tenaga, bahkan kalau perlu nyawa dikorbankan demi tegaknya kebenaran. Begitu. Kalau sampean tidak di antara salah satunya ini, untuk apa hidup? Mati saja. Loh iya, gak usah lama-lama di dunia ini. Mujahadah tidak mau, ijtihad tidak mau, jihad tidak, mati akhirnya. Oh iya, negaranya wis koyok ngini kok malah nyantai, gitu ya. Wis itu jihad, bukan ISIS, jihad. ISIS itu kan orang yang berjihad tapi tidak mengerti medan, tidak mengerti siapa lawan, siapa kawan, itu ya. Ini namanya ngawur, gitu ya. Orang jihad ini harus mengerti siapa kawan, siapa lawan. Nah itu ya. Ini harus mengerti. Maka Mak Iya ini kan sambil belajar itu, gitu ya. Oke, apa tadi? Lakukan 3 hal. Mujahadah, ijtihad, terus jihad. Itu dari satu kata, sama. Dari kata jahdun. Jahdun itu artinya sulit, ya. Berat, itu jahdun. Ini berat semuanya. Mujahadah ya berat, ijtihad jihad juga tapi dilakukan meskipun berat. Itu. Ya itu mujahadah, ijtihad. Dari kata jahdun berat, juga dari kata juhdun. Juhdun itu puncak kemampuan. Jadi mengerahkan puncak kemampuan dalam bermujahadah, mengerahkan puncak kemampuan dalam ijtihad. Sampai ini kalau sedang seperti ini ya, sampai tidak berzina, duduk-duduk begini, ini nggak ada pahalanya. Kalau sampean datang ke tempat lokalisasi WTE, duduk berdua, sudah melihat paha telanjang, sampean tidak mau, ini mujahadah sampean. Gitu. Karena ada usaha sekuat tenaga bagaimana tidak melakukan sesuatu meskipun sebetulnya sudah tinggal berapa. Nah, ini namanya mujahadah. Jadi banyaknya persoalan sekarang di Indonesia seperti ini medan mujahadah yang luar biasa bagi sampean semua. Sehingga sampean bisa mati syahid semuanya. Amin Allahumma amin. Nah gitu. Alhamdulillah kita syukuri ini banyak orang-orang macam-macam itu. Ini membuka pintu surga lebar-lebar bagi sampean. Tapi kata Cak Non jangan disyukuri, nanti malah tambah. Saya punya istri 1, saya syukuri terus ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu saya. Bagaimana ini? Tak syukuri terus. Oh, alhamdulillah, ayu tenan gitu. Saya mengikuti beliau tadi. Oh iya, ya lu bersyukur ini kalau begini. Itu ya, apa tadi? Itu mujahadah, ini lakukan. Maka selanjutnya dari tadi najis fungsional dan tidak itu, karena ini ibadahnya masalah spiritual dan agama itu spiritual loh. Jangan dimaterialkan. Material itu sebagai turunan, tidak harus, gitu ya. Artinya bukan yang inti. Jadi kalau orang sholat kok harus bersih-bersih dari najis, bersih-bersih dari kotoran, ini sebutnya karena Islam itu rahmatan lil alamin saja. Padahal intinya sholat itu rohaninya, bukan jasmaninya. Allah tidak melihat penampilanmu, tapi melihat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebangkitan ulama di tahun politik. Dalam bahasa Arab, politik disebut siyasah, yang dalam bahasa Indonesia disebut siasat. Siasah atau siasat merupakan cara, taktik, atau strategi dalam mencapai sesuatu. Dalam arti yang luas, adalah segala cara atau cara apapun yang dilakukan untuk mencapai segala macam tujuan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, budaya, pendidikan, kesehatan, bahkan agama. Dengan demikian, maka ada siasat ekonomi, siasat politik, siasat hankam, siasat budaya, siasat pendidikan, siasat kesehatan, dan siasat agama. Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih mengenal siasat itu dalam bidang politik, karena dalam kenyataannya memang dunia politiklah yang penuh siasat, atau karena praktik adu siasat, saling mensiasati menjadi karakter utama dunia politik. Maka pada bidang apapun, apabila di dalamnya ada unsur mensiasati, masyarakat menyebutnya sebagai unsur politik atau politisasi. Akhirnya, kita kenal politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan dan keamanan, politik pendidikan, politik kesehatan, politik agama, dan kita tidak mengenal politik-politik. Selanjutnya, dalam pengertian yang negatif, kita mengenal istilah politisasi pendidikan, kesehatan, budaya, hankam, ekonomi, dan agama. Apabila masing-masing bagian itu dijadikan sebagai siasat untuk meraih tujuan politik, kemudian politik dalam politik adalah siasat atau segala cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik, yakni memperoleh, mempergunakan, dan mempertahankan kekuasaan politik. Segala tindakan yang tujuannya bersifat politis, maka bisa disebut sebagai tindakan politik, meskipun dalam pandangan mata berupa tindakan budaya, pertahanan, pengamanan, pendidikan, penyehatan, bahkan pemberagamaan. Begitu juga dengan komunikasi dengan seluruh medianya, baik cetak, elektronik maupun digital. Ada komunikasi politik, televisi politik, Twitter politik, status FB politik, pengajian politik, zikir politik, halal bihalal politik, santunan yatim politik, sholat politik, haji politik, takziah politik, dan lain sebagainya. Dengan semakin kemaruknya manusia kepada
kekuasaan dunia, maka sekarang kita bertanya, apa yang tidak politis? Kembali kepada politik sebagai siasat atau as-siyasah. Ada siasat yang bertumpu pada logika, menang kalah atau menang-menangan, atau yang penting menang dan apapun dilakukannya. Inilah politik yang politik, artinya karena tujuan politik itu meraih dan mempertahankan kekuasaan, maka yang menjadi tolak ukur politik ya politik itu sendiri. Politik menafikan segala nilai di luar politik. Kebenaran politik adalah kebenaran politik, artinya apapun yang dilakukan menjadi benar secara politis asalkan bisa menang. Dan apapun disebut salah secara politik apabila menyebabkan kekalahan. Menang adalah benar dan kalah adalah salah. Politik dengan logika seperti itulah yang apabila kita rujukkan kepada Al-Quran, kita temukan pada karakter politik Fir'auni, al-siyasah al-Fir'auniyah. Sebagai lawan dari politik Fir'auni adalah politik Nabawi, al-siyasah al-Nabawiyah, yaitu politik yang ditempatkan hanya sebagai salah satu sub atau bagian dari agenda besar kenabian, yakni kembalinya umat manusia ke haribaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan rodriyatan mardiyah. Nanti kita elaborasi di belakang. Kembali ke Fir'aun, tidak ada nama yang lebih populer di dalam Al-Quran melebihi dia, bahkan mengalahkan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Fir'aun disebut sebanyak 74 kali, sedangkan nama Nabi Muhammad sendiri hanya 4 kali. Kita semua tahu bahwa Fir'aun merupakan sosok politikus kejam, zalim dan otoriter pada zamannya. Tetapi mengapa Al-Quran mempopulerkan namanya sedemikian rupa, sehingga semua orang yang membaca Al-Quran pasti mengenalnya? Tidak ada ayat yang tanpa tujuan, karena semua yang ada dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk, penjelas-penjelasan, nasihat, pelajaran, dan puncaknya sebagai cahaya dan pemisah antara hak dan batil. Al-Quran seakan berkata bahwa Fir'aun sebagai gelar atau nama dari Raja Mesir memang sudah mati ditenggelamkan di laut bersama pengikutnya. Akan tetapi Fir'aun sebagai sosok dan karakter kekuasaan akan selalu lahir sepanjang sejarah. Oleh karenanya, Al-Quran menyebutnya sampai 74 kali. Bagaimanakah politik Fir'auni atau al-siyasah al-Fir'auniyah itu? Menjawab pertanyaan tersebut, cukup mengemukakan satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Qasas, ayat 4. Menurut pendapat saya, ayat ini merupakan inti dari beberapa ayat yang menyebutkan namanya. Ayatnya berbunyi, Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Agar lebih jelas, kita potong artinya menjadi 6 bagian. Pertama, sesungguhnya Fir'aun telah Allah di muka bumi. Kata Allah memiliki arti tinggi sehingga bisa diartikan meninggi, unggul mengungguli, berkuasa menguasai, bahkan congkak atau sombong. Pendek kata, Fir'aun telah menjadi penguasa di atas bumi. Kedua, dia telah menjadikan penduduk bumi berkelompok atau berbagi ke dalam kelompok-kelompok. Yang ketiga, dia memperlemah sebagian dari mereka. Yang keempat, dia menyembelih atau membunuh anak-anak laki-laki dari mereka. Kemudian yang kelima, dia menghidupkan anak-anak perempuan mereka. Yang keenam, sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang melakukan pengerusakan atau al-mufsidin.
Jadi ada 4 karakter dari al-siyasah al-fir'auniyah dalam melenggangkan kekuasaannya. Pertama, menjadikan penduduk terbelah ke dalam beberapa kelompok dengan keterbelahan rakyat kepada kelompok-kelompok fanatik di mana antara satu dengan lainnya sulit bersatu sehingga berakibat lemahnya masing-masing kelompok tersebut di hadapan kekuasaan Fir'aun. Dengan begitu, kekuasaan Fir'aun menjadi kuat dan tak tertandingi karena setiap saat dia bisa memainkan pengaruh dan juga memainkan potensi konflik yang ada di antara mereka. Kedua, melemahkan sebagian dan memperkuat sebagian secara acak sesuai kemauan dan kepentingannya. Inilah yang kita kenal dengan politik belah bambu. Jika yang satu dijunjung, maka lainnya diinjak. Cara seperti itu dimainkan secara silih berganti sesuai situasi dan kondisi. Masing-masing tidak ditiadakan, melainkan dibiarkan hidup, tapi diadu satu sama lainnya. Ketiga, membunuh orang-orang yang memiliki karakter kelalaian, kesejatian dalam berpikir, konsisten dan tegas dalam bersikap. Kenegarawan dalam politik, kepahlawanan dalam mempertahankan kedaulatan, kebenaran dan keadilan. Keempat, menghidupi orang-orang yang lebay, gombal, bermental munafik dan lemah dalam memegang prinsip. Dengan demikian, tidak akan lahir sosok pemimpin harapan rakyat yang bisa menggantikan posisinya untuk membawa rakyat kepada kemenangan. Karena itulah di akhir ayat digarisbawahi bahwa Fir'aun termasuk golongan orang-orang yang membuat kerusakan atau al-mufsidin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.